Halo Bedegers. Di bawah komando Menteri Pertahanan Prabowo, alutsista TNI secara keseluruhan terus di-upgrade demi menyokong kinerja para riders. Bukan hanya dari matra darat maupun udara. Kali ini kita akan mengulas keganasan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 milik TNI AL. Seperti apa kehebatannya dan bagaimana operasi yang telah dilaksanakan? Mari kita bongkar. Perairan Indonesia memiliki nilai yang strategis bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, masuknya KRI Marta Dinata 331 ke jajaran alutsista milik TNI AL diharapkan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan di kawasan perairan, serta dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kapal ini termasuk kapal perang perusak kawal rudal atau biasa disingkat PKR. Kapal yang masuk ke dalam jenis kelas frigate ini menerapkan teknologi Sigma. Sigma dirancang untuk menerima sistem modul di berbagai area. Hal ini menyebabkan sebuah kapal mempunyai keluasan yang tinggi dalam konfigurasinya dan tentunya dengan biaya yang rendah. Indonesia patut bangga karena kapal perang ini dibangun di galangan kapal milik anak bangsa, yaitu PT POL Indonesia, melalui hasil kerjasama dengan perusahaan galangan kapal asal Belanda di SNS. KRI RE Marta Dinata 331 merupakan kapal perusak kawal rudal pertama yang dibangun di dalam negeri. Pertama kali diresmikan pada 2017 lalu oleh Menteri Pertahanan saat itu, Jenderal Purnawirawan Riamizard Riyakudu, yang mengatakan bahwa pembangunan alutsista milik TNI AL ini merupakan tuntutan kebutuhan TNI AL dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan sesuai dengan rencana pembangunan kekuatan. Sehingga kapal kombatan utama ini didesain untuk menjalankan berbagai misi, yaitu peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, serta peperangan elektronika. Lantas tahukah kamu bahwa KRI 331 ini merupakan salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki TNI AL saat ini? KRI Raden Edi Marta Dinata 331 memiliki spesifikasi panjang 105 meter, lebar 14 meter, serta berat total 2.635 ton, dan mampu melaju hingga kecepatan 28 knot. Kapal ini memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem ECM, Scorpion 2L, dan ISM, Vigil 100S. Dengan kecanggihan ini, KRI REM 331 mampu bergerak tanpa terdeteksi radar lawan. Bahkan kini, KRI ini dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship. Kapal ini juga didesain mampu bertahan di kondisi gelombang hingga tingkat kelima, sehingga sangat mampu bertahan untuk operasi di tengah laut Indonesia yang biasanya memiliki gelombang besar. Dalam pembangunan alutsista canggih ini, pemerintah menghabiskan total dana sekitar 4,8 triliun rupiah. Pengerjaan kapal memakan dana 3,1 triliun rupiah dan sisanya digunakan untuk peralatan di dalam kapal yang mampu menampung 111 orang personil. Dengan spesifikasi ini, KRI Marta Dinata 331 diklaim memenuhi persyaratan layak tempur dan mampu melaksanakan tugas pokok yang diembannya seperti pengamanan laut, penegakan hukum di wilayah teritorial, dan zona ekonomi eksklusif serta fungsi napal diplomasi. Kapal ini juga semakin memperkuat TNI AL dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga kedaulatan NKRI, khususnya melaksanakan operasi pengamanan di perbatasan wilayah Indonesia Timur, yang dimulai dari perairan Maluku hingga Papua yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam menjalankan tugas berat ini, lantas apa saja persenjataan yang dilekatkan pada KRI Marta Dinata 331? Dilansir dari laman resmi PT POL, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dilengkapi dengan meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid Gun dan rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jarak jangkaunya bisa mencapai 180 sampai 200 km. Selain itu ada juga rudal anti serangan udara jenis Mika yang dirancang efektif
dan dapat menyergap sasaran sejauh 20 hingga 25 km dengan ketinggian 9.144 meter. Bahkan kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal Therma SKWS DLT 12T yang mampu membelokkan arah rudal. Selain itu, kapal perang ini juga dapat mengacaukan sensor rudal, mengacaukan jammer hingga mengecoh inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Bukan cuma rudal, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 juga memiliki torpedo A244S jenis ringan yang mempunyai kemampuan khusus mengincar sasaran di perairan dangkal. Dan meriam CIWS Millennium 35 mm untuk menangkis serangan udara serta ancaman permukaan jarak dekat. Selain sistem persenjataan yang gahar, terdapat pula helipad dan hanggar yang dapat menampung 2 helikopter berbobot total 10 ton. Meski umurnya saat ini baru berusia 5 tahun, namun KRI Marta Dinata 331 telah beberapa kali menjalankan misi operasi berat, serta beberapa kali digunakan dalam latihan tempur. Misalnya pada 7 Agustus 2021 kemarin, KRI RE Marta Dinata 331 melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Indonesia bagian timur. Kapal ini tiba di Ambon dan bersandar di dermaga TNI AL Tawiri. Meski kapal ini masuk ke perairan Teluk Ambon saat kondisi cuaca sedang hujan deras disertai angin kencang, namun proses sandarnya berjalan dengan mulus. Hal ini membuktikan kemampuan KRI 331 yang tak perlu diragukan lagi. Kemudian pada tahun ini KRI 331 menggelar latihan perdananya di perairan Laut Jawa pada 3 Januari 2022. Latihan penembakan yang bertema Naval Artillery Day ini dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan naluri tempur para kesatria Laut Biru dan awak KRI Rem 331, serta menjaga kondisi teknis seluruh senjata artileri kapal. Dalam latihan ini juga dilaksanakan latihan penembakan senjata ringan jenis laras panjang dan pistol untuk perwira, bintara, dan tamtama, yang bertujuan untuk melatih kemampuan menembak para prajurit, baik akurasi maupun presisi di tengah ayunan ombak lautan yang besar dan kencangnya terpaan angin laut. Selain melaksanakan tugas dalam negeri, KRI Rem 331 juga telah sukses melaksanakan misi internasional. 26 Februari 2022, KRI Marta Dinata mengikuti gelaran latihan gabungan multilateral Naval Exercise Milan 2022 yang berlangsung di perairan Visakhapatnam, India. Kegiatan yang merupakan event 2 tahunan ini melibatkan 13 negara yang masing-masing mengirimkan armada tempurnya. Di antaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Prancis.